Oke Lur, selamat datang di Alur. Sekitar 2 minggu yang lalu, aku sempat membahas novel ini, Badan Intelijen Sekolah karya Intans yang diterbitkan oleh Butterflies Book, yang mana novel ini secara garis besar menceritakan tentang sekelompok siswa yang menyelidiki sebuah kasus penghilangan nyawa beruntun. Tapi tahu gak sih, kasus serupa seperti ini tuh pernah terjadi di dunia nyata. Dan yang menjadi korban sekaligus pelaku dalam kasus ini tuh adalah anak sekolahan. So, bagaimana kisah lengkapnya? Ini dia kisah mengerikan dari Jepang, Seito Sakakibara. Pada 27 Mei tahun 1997 dini hari, sebelum siswa-siswi SMP Tomogaoka datang, seorang petugas kebersihan dikejutkan dengan penemuan sebuah kepala anak laki-laki berkebutuhan khusus yang mana 3 hari lalu dinyatakan hilang. Anak laki-laki tersebut bernama JH. JH berusia 11 tahun ditemukan rongga matanya kosong, dan di dalam mulutnya terdapat sepucuk surat yang berisikan ejekan kepada polisi. Di hari yang sama, mereka juga menemukan tubuh JH di sebuah rumah di dekat hutan sekolah. Berikut isi surat yang ditemukan di TKP. Ini adalah awal dari permainan, cobalah hentikan aku jika kau bisa. Dasar polisi. Aku sangat ingin melihat orang. Mengkil adalah hal yang paling mengasihkan bagiku. Sebuah penghakiman berdarah diperlukan untuk tahun-tahun penuh kepahitan yang kualami. Surat ini diakhiri dengan tulisan berbahasa Inggris yaitu so kill, mungkin typo atau salah tulis, kemudian ditandatangani dengan kombinasi huruf yang misterius, kayak Seito Sakakibara, alkohol, iblis, mawar, orang suci, dan pertarungan. Sebelum lanjut, sebenarnya Seito Sakakibara ini siapa sih? Jadi, Seito Sakakibara ini bukanlah nama asli dari orang tersebut, melainkan nama samaran yang digunakan oleh dia ketika melakukan tindakan kejahatan. Seito Sakakibara lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1982. Selama hidupnya, dia itu memiliki perangai yang tidak baik. Lalu, di tahun 1993, neneknya meninggal. Dan karena hal ini, Seito Sakakibara ini tuh menjadi punya ketertarikan untuk memahami kematian. Dan untuk memenuhi ketertarikannya ini, Seito mulai melakukan tindakan kejahatan kepada binatang. Kegilaan ini terus berlanjut sampai Seito ini berpikir kalau ingin memahami lebih dalam lagi tentang kematian, ia harus mengakhiri hidupnya sendiri atau menghilangkan nyawa orang lain. Nah, karena sikapnya yang aneh ini, Seito akhirnya menarik diri dari halayak umum. Dan tahu gak apa yang Seito katakan tentang sikapnya ini? Seito menuduh kalau sikapnya ini tuh dikarenakan oleh orang lain dan sistem pendidikan Jepang. Sebelum menyerang JH, ternyata Seito ini tuh sudah bertingkah kepada anak-anak yang lainnya. Pada tanggal 10 Februari tahun 1997, Seito menyerang 2 orang siswa dengan menggunakan palu, tapi bersyukur 2 orang siswa itu selamat, hanya luka-luka. Dan identitas kedua siswa ini tuh disembunyikan. Sebulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 15 Maret 1997, Seito kembali melakukan aksi penyerangan, kini kepada perempuan berusia 10 tahun bernama Aye dengan menggunakan pipa baja. Tidak sampai di situ, Seito ini kembali melakukan penyerangan kepada seorang perempuan, kini usianya 9 tahun, dengan cara disutuk perutnya. Namun bersyukur, perempuan bernama KI ini berhasil melarikan diri dan selamat. Namun seminggu setelah penyerangan ini, Aye dinyatakan meninggal dunia karena cedera kepala. Kemudian di tanggal 6 Juni, surat kabar lokal memuat sebuah surat yang berisikan pengakuan seseorang yang bertanggung jawab atas kematian JH. Selain berisikan pengakuan, dalam surat tersebut juga berisi sebuah ancaman. Dan setelah orang-orang membaca surat tersebut, terjadilah sebuah kepanikan sampai media Jepang salah mengeja nama Sakakibara menjadi Onibara. Nah, karena kesalahan ini, Seito ini ngambek lah. Terus dia mengirimkan surat ke stasiun TV yang berisikan
Mulai sekarang, jika Anda salah membaca nama saya atau merusak suasana hati saya akan mengkill 3 sayuran dalam seminggu. Jika Anda berpikir kalau saya hanya bisa mengkill anak-anak, Anda salah besar. Begitulah isi suratnya. Terus, kata sayuran di surat ini tuh mengacu pada sebuah perkataan orang tuanya, yang mana orang tuanya tuh pernah berkata, jika kamu gugup dalam pertandingan atletik, kamu anggap aja semua orang yang ada di situ tuh sayuran. Jadi, maksud sayuran di sini tuh sama dengan manusia. Lalu, pada tanggal 28 Juni pada tahun 1997, akhirnya Seito berhasil ditangkap. Kalian ingat dengan korban yang disutuk, yaitu KI. Jadi KI ini yang membantu tim kepolisian untuk menangkap Seito. Terus ditambah lagi dengan pengecekan atau perbandingan tulis tangan antara tulisan Seito dengan surat-surat yang tersebar. Di sisi penangkapan Seito, polisi juga menemukan buku harian Seito yang berisikan tentang cerita-cerita bagaimana dia mengeksekusi para korban. Selain itu, tim kepolisian juga menemukan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Nah, karena di tahun itu Seito masih di bawah umur, yaitu 14 tahun, jadi Seito ini tuh belum bisa dihukum atau belum bisa diadili. Karena pada tahun itu, pidana akan berlaku kepada orang-orang yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Dan kalian tahu gak, kalau Seito ini kalau beneran dihukum pada saat itu, hukumannya adalah hukuman mati. Tapi ya karena Seito ini di bawah umur, dia hanya ditahan dan dikirim ke tempat rehabilitas remaja, begitu. Terus gara-gara kasus ini, pemerintahan Jepang menurunkan usia pidana yang awalnya 16 tahun menjadi 14 tahun. Jujur, ketika aku membaca kasus ini, merinding dan nyes banget gitu, kayak nyesek. Apalagi kasus ini melibatkan anak-anak yang usianya tuh anak-anak sekolahan, dimana di usianya mereka tuh kayak lagi asik-asiknya berkumpul dengan teman-teman. Aku juga mau ngucapin rest in peace untuk mereka yang menjadi korban dalam kasus ini, dan semoga tidak ada kasus seperti ini dimanapun. Dan buat teman-teman dimanapun kalian berada, untuk selalu berhati-hati karena kejahatan tidak mengenal tempat dan juga waktu. So, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Boleh tulis di kolom komentar. Dan untuk next video kita bahas apa, bahas buku apa, juga tulis di kolom komentar. So, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!